Ya teman-teman, selamat pagi semuanya. Kali ini saya mau berbagi tips cara menyablon apron atau celemek yang sudah jadi agar hasilnya maksimal menggunakan sablon DTF. Ini sudah ada sablon di depan kalian, cetakan sudah siap, dan ini apronnya sedang on progress ya, atau sedang disablon. Yang ini sudah selesai dan ini yang akan kita sablon. Nah, jadi yang sekedar informasi yang perlu teman-teman ketahui, ini apron terbuat dari bahan drill atau American drill ya teman-teman. Nah, dia modelnya seperti apron atau celemek pada umumnya ya, yang dipakai koki-koki atau chef juru masak. Nah, ini tips yang penting banget yang memang kalian harus tahu ketika nyablon ini. Jadi mesin press ini akan bekerja dengan maksimal ketika cetakan diletakkan di atas permukaan mesin press dengan permukaan yang rata ya. Ketika ada permukaan yang tidak rata atau benjolan, maka hasil cetaknya tidak akan maksimal, atau ada beberapa tinta yang tidak menempel, saya bilang tidak rekat ya, karena dia dengan kondisi terhalang dengan benjolan atau permukaan yang tidak rata tersebut. Nah, jadi sini saya mau ngasih tips. Jadi posisi apron seperti ini ya teman-teman, memanjang ke bawah, ini bagian permukaan atas. Nah, ketika kita akan menyablon seperti ini, nah teman-teman harus lihat di sini ada aksesoris yang namanya ini untuk mengendurkan atau mengencangkan ya tali supaya bisa pendek atau panjang posisi talinya. Dan juga di sini ada dua besi ya yang dipakai di apron ini. Kemudian di balik sini juga ini lipatan ya, yang kalau teman-teman usahakan ini proses dengan sablon seperti ini nempel ya di atas permukaan mesin. Ini juga sama, kanan kiri ada lipatan bahan yang seperti ini. Nah, ini adalah penghambat dalam proses pengerjaan sablon DTF. Bagaimana bisa kita mengepres atau menyablon sablon DTF ini di atas permukaan yang posisi ini dan ini adalah bagian yang tidak rata, sehingga nanti ketika mesin press ini kita tarik tuasnya, kita turunkan gitu ya, ini posisi sablon ini tidak akan sempurna, atau proses panas ini mesin press ini menyentuh tinta ini tidak secara merata atau tidak keseluruhan. Karena apa? Karena ada benjolan di bagian yang tadi sudah saya tunjukkan. Nah, itu yang akan menghambat proses pengerjaan. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa menyablon apron jadi atau apron yang sudah dalam bentuk fisik seperti ini agar bisa disablon dengan hasil yang maksimal? Ada dua cara. Yang pertama menggunakan ganjelan ya. Jadi saya sudah siapkan ini ganjelan, tumpukan dari beberapa kardus ya, kain keras ya. Ini sudah rata posisinya, kita letakkan di bawah ini ya, di bawah permukaan seperti ini, di bawah media. Kebetulan karena kita ukur dulu media ini cukup apa enggak di sini. Nah, berarti kalau misalkan kita lihat posisi gambar ini mencukupi, berarti ini bisa dipakai, atau kita buat sendiri manual dengan ukuran gambar yang akan kita sablon. Dan selanjutnya ini kita letakkan di bagian bawah ya, posisi di bawah, yang pastinya ukuran atau ketebalan pengganjal ini lebih tinggi daripada lipatan bahan atau benjolan ini. Kenapa? Karena untuk menghasilkan posisi yang rata itu kita butuh ukuran atau ketebalan pengganjal lebih tinggi daripada benjolan yang menghambat ini. Nah, setelah ini sudah selesai, nah kita ratakan dulu ya. Jadi karena posisinya dia di bawah ya, seperti ini. Nah, ini tinggal nanti teman-teman atur sendiri ya sesuai porsinya, boleh seperti ini. Nah, setelah ini sudah kita setting, jangan lupa teman-teman kendorkan ini ya.
kendorkan settingan mesin press ke kiri. Supaya apa? Jadi ketika posisi bahan atau media ini tebal, maka tekanan harus dikurangi atau dikecilkan supaya tarikan mesin pressnya tidak terlalu berat. Jadi kalau teman-teman pakai settingan standar dengan ketebalan yang tadi saya tunjukkan, itu akan sangat sulit untuk dipres, bahkan bisa terbalik mesin presnya. Jadi solusinya bagaimana? Dengan cara mengendurkan settingan tuas mesin pres ke posisi yang lebih rendah, sehingga ketika dia menarik dengan posisi ketebalan yang ada di sini akan menghasilkan tarikan yang lumayan ringan, tidak terlalu berat, dan ini hasilnya juga akan bisa bagus. Itu cara yang pertama ya. Kemudian saya tunjukkan cara yang kedua ya. Ini sudah ya, ini dengan versi ganjelan. Nah, untuk cara yang kedua ini, kalau teman-teman lihat sini, ini kan ganjelan sudah ya tadi ya, kanan kiri ada ganjelannya. Kita letakkan benjolan ini tidak menyentuh area mesin press. Ini kan area 28 kali 28 ya, cm. Ini kita taruh di atas permukaan karet mesin press ya. Jadi yang ada di media ini yang akan ke sablon adalah media yang permukaannya sudah rata. Jadi benjolan itu kita geser ke bagian pinggir atau ke bagian atas sehingga tidak menyentuh permukaan area cetak. Ya, itu menjadikan posisi tengahnya menjadi rata. Kalau kayak gini gimana? Nah, ini tidak terlalu menghambat karena jaraknya hanya berapa mili saja, 0, sekian mili ya. Ini kan tumpukan bahan lipatan bahan di atas bahan lagi, tidak setebal ya tadi. Ini benjolan yang berlipat-lipat, kemudian kita taruh di atas permukaan untuk disablon, itu tidak akan memungkinkan ya. Seperti itu. Nah, kalau sudah ini teman-teman letakkan di posisi atas, tinggal tarik tuas mesin pressnya aja seperti itu ya, sambil menunggu waktu 15 detik dan suhunya 115 derajat. Cara ini akan memudahkan teman-teman dalam proses pengepresan sablon DTF pada apron yang sudah jadi, sehingga akan menghasilkan cetakan yang bagus dan maksimal. Teman-teman nggak akan lagi tuh mengalami kesulitan susah dilepas atau ada tinta yang nggak nempel atau bercak atau sebagainya. Masalah itu akan hilang dengan cara yang tadi disebutkan. Silakan teman-teman coba sendiri. Jika mengalami kesulitan atau ada pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar ya, langsung di video ini. Teman-teman bisa tanya-tanya bagaimana solusinya atau bagaimana kendalanya, atau kalau teman-teman berhasil juga bisa melampirkan videonya, fotonya di komentar. Bang, saya sudah mencoba, alhamdulillah berhasil. Atau enggak, kalau ada kesalahan ini belum bisa nih, bagaimana, silahkan tanya saja, jangan malu-malu, insya Allah saya siap bantu ya. Nanti kita cari solusinya bersama ya. Mungkin seperti itu ya caranya ya. Jadi dua cara yang memudahkan proses pengepresan sablon DTF pada apron yang sudah jadi seperti tadi ya. Cukup videonya kali ini ya teman-teman. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe jika teman-teman suka dengan video ini. Terus dukung channel ini supaya bisa terus update video yang terbaru dan bermanfaat buat kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.